warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi tentang limit aljabar tahingga untuk bentuk akar ya. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang limit tahingga bentuk pembagian fx dibagi gx. Sekarang kita masuk materi tentang limit aljabar tahingga bentuk akar. Jadi bentuknya biasanya ada dua. Yang pertama adalah limit x mendekati tahingga dari akar ax plus b dikurang dengan akar px ditambah q. Nah, bentuk yang kedua, limit x mendekati tahingga dari akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah, dua bentuk ini cara mengerjakannya sama. Yang pertama adalah mengalihkan dengan akar sekawannya. Karena di sini bentuknya akar, maka kita harus kalikan dengan akar sekawannya. Kemudian yang kedua adalah setelah kalian mengalihkan dengan akar sekawan, dilanjutkan dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi itu dilihat dari pembilang dan penyebutnya ya. Di sini cara pengerjaan yang biasa saja. Nanti di sebelah sini pun Ibu sudah tuliskan cara cepatnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke cara cepatnya, kita bahas dulu yang cara pengerjaan dengan mengalihkan akar sekawan dan pangkat tertinggi. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Contoh soal yang nomor 1 adalah tentukan limit dari x mendekati tahingga akar x plus 2 dikurang dengan akar x min 1. Bentuknya seperti ini, berarti bentuk yang pertama ya. Kalian mengalihkan dengan akar sekawan. Jadi yang dimaksud dengan akar sekawan di sini adalah ketika di sini tandanya minus, ingat minus di sini berarti kalian kalikan dengan plus, tapi tidak merubah yang di dalam akar ya. Hanya penghubung di antara dua akar ini. Maka akan sama dengan, kita tulis di sini saja, apa di sini? Oke, di sini nggak apa-apa deh. Limit x mendekati tahingga, nggak cukup nih kayaknya di sini, lebih panjang di sebelah sini saja ya. Limit x mendekati tahingga akar x plus 2 dikurang dengan x min 1. Ini kita kalikan dengan x plus 2 plus x min 1 per akar x plus 2 ditambah akar x min 1. Ingat ya, jadi kita hanya mengalihkan sekawannya dari tanda yang di sini. Kalau di sini minus berarti kita kalikan dengan plus di sini, tapi di dalamnya tidak terus berubah ya. Nah, kalau sudah limit x mendekati tahingga ini dengan yang ini itu kan sama ya. Jadi kalau udah sama hanya berbeda tanda seperti ini, maka langsung dikalikan saja. Ingat kalau akar dengan angka yang sama maka akarnya langsung hilang ya. Jadi tinggal ditulis x plus 2 minus x min 1. Jadi ini dikali dengan ini, itu akarnya hilang. Kemudian min dikali plus hasilnya adalah minus. Ini dikali ini kan akarnya hilang juga karena angka di dalamnya adalah sama. Dibagi dengan akar x plus 2 plus x min 1. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Ini yang atas, bagian atas kita sederhanakan lebih dahulu ya. Sama dengan limit x mendekati tahingga, ini x plus 2, minnya kita kali ke dalam ya. Jadinya min x plus 1 per akarnya tetap nih x plus 2 plus x min 1. Kalau sudah, limit x mendekati tahingga, ini x dikurang x kan habis ya, kita coret saja. Ini dengan ini habis, tinggal 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Per, ini akar yang bawah tetap x plus 2 ditambah dengan x min 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Lihat pangkat tertingginya adalah x ya, atau x pangkat setengah gitu ya. Maka hasilnya jadi limit x mendekati tahingga 3 dibagi dengan berapa? Di sini akar x, berarti kita bagi dengan akar x
per yang bawah X per X ya, ditambah 2 per X, ditambah dengan akar X per X min 1 per X. Limit X mendekati tak hingga. Nah, sekarang kalian bisa lihat kalau sudah seperti ini, di sini kan X pangkat setengah ya. Maaf, di sini X pangkat setengah. Akar itu adalah akar itu pangkat setengah. Berarti kalau di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat setengah atau akar X, berarti yang di atas kan kita bagi dengan akar X ya. Kemudian yang di bawah dibagi dengan apa? Dibagi dengan akar X juga kah? Atau dibagi dengan X saja? Dibagi X saja ya, karena di sini sudah ada akarnya gitu maksudnya. Nah, kalau sudah, kalau limit X mendekati tak hingga, semua yang berbau ada akar X-nya ini kita ganti dengan 0. Tapi lihat yang di bawah kita sederhanakan dulu ya. Jadi kita tulis ulang aja dulu, yang atas 3 per akar X per, ini X dibagi X kan 1 ya, 1 ditambah 2 per X ditambah dengan ini juga X dibagi X itu 1 ya, ingat ya, kalau X dibagi X itu nggak habis tapi 1. Nah, kalau sudah seperti ini, semua yang ada X-nya ini kita ganti dengan tak hingga. Nah, kalau bentuknya pembagian kan berarti konstanta dibagi dengan tak hingga itu hasilnya 0 kemarin ya. Berarti kita tulis saja ini 3 per akar tak hingga, berarti hasilnya 0 ya, per ini 1 ditambah 0 plus 1 dikurang 0 begitu ya. Jadi 0 per akar 1 ditambah akar 1. 0 dibagi berapapun angka di bawah ini, akar 1 tambah akar 1 kan sama aja kayak 1 tambah 1 ya, 2. Maka hasilnya adalah 0 begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini bentuknya limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat tambah 2X plus 5 dikurang dengan akar X kuadrat dikurang 3X tambah 3. Cara pengerjaannya sama, kita kalikan dengan akar sekawannya. Limit X mendekati tak hingga, X kuadrat plus 2X ditambah 5 min X kuadrat min 3X plus 3. Ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar X kuadrat plus 2X plus 5 plus ya X kuadrat min 3X plus 3 per akar X kuadrat plus 2X plus 5 ditambah X kuadrat min 3X plus 3. Kalau sudah seperti ini, sama kayak tadi caranya. Limit X mendekati tak hingga. Ini dengan ini kan dua angka yang sama dan ada akarnya. Berarti kita tinggal tulis aja yang di dalam tapi tandanya jadi minus ya. X kuadrat plus 2X plus 5 minus X kuadrat min 3X plus 3 per, bawahnya tetap ada akarnya ya, X kuadrat plus 2X plus 5 ditambah dengan X kuadrat plus min 3X plus 3. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Limit X mendekati tak hingga, ini kita selesaikan. Ingat ya, minusnya kita kalikan ke dalam. Jadi minus ini buat semua yang ada di dalam gitu ya. Jadi X kuadrat, ini min dikali X kuadrat jadi min X kuadrat. Jadi habis ya. Kemudian di sini ada 2X. 2X itu ini min dikali dengan min ke dalam jadi plus. Jadi 2X ditambah 3X, maka hasilnya jadi 5X. Kemudian di sini ada 5. Ini min dikali plus ke dalam jadinya min. Jadi 5 dikurang 3, maka hasilnya adalah positif 2
per, yang bawah tetap ya, X kuadrat plus 2X plus 5 ditambah dengan X kuadrat min 3X plus 3. Kalau sudah seperti ini, kita lihat pangkat tertingginya adalah berapa? Lihat di sini X-nya pangkat 1. Ini di sini ada X pangkat 2, tapi X pangkat 2 itu ada akarnya. Jadi X pangkat 2 dipangkatin setengah itu sama aja kayak X pangkat 1. Berarti semuanya kita bagi dengan X pangkat 1 ya. Jadi limit X mendekati tak hingga, yang atas 5X per X ditambah 2 per X, yang bawah X kuadrat per X kuadrat. Kenapa kok dibagi X kuadrat? Karena X kuadrat kalau di dalam akar jadinya sama-sama X pangkat 1 gitu ya. Jadi atas sama bawah itu sama pembaginya. 2X per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat ditambah akar X kuadrat per X kuadrat min 3X per X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat. Kalau sudah, limit X mendekati tak hingga, ini dibagi ini, tinggal sisa 5 ya, 5 plus 2 per X, yang bawah, ini sama ini 1 ya, ditambah 2, ini ada X pangkat 1 di bawah X pangkat 2, berarti masih sisa X pangkat 1 di bawah. 5 per X kuadrat. Ditambah, ini juga 1 dikurang 3 per X ditambah 3 per X kuadrat. Nah, kalau sudah, sekarang semua yang berbau ada variabel X-nya ini, ketika kita substitusikan dengan tak hingga, maka hasilnya jadi 0 ya. Jadi sama dengan 5 plus 0 per akar 1 ditambah 0 ditambah 0 plus akar 1 dikurang 0 plus 0. Maka hasilnya sama dengan 5 per akar 1 tambah akar 1. Akar 1 itu kan 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 5 per 2 hasilnya 2,5 gitu ya. Nah, dua cara seperti ini dasarnya. Sekarang bagaimana kalau kita terapkan cara cepatnya seperti ini? Oke. Jadi kalau ada bentuknya AX plus B dikurang PX plus Q, jadi kalau A-nya lebih besar dari P hasilnya tak hingga, A-nya sama dengan P hasilnya 0, dan A-nya kurang dari P hasilnya minus tak hingga. Kita lihat nih soal yang nomor 1. Soal yang nomor 1, ini kan AX tambah B, PX ditambah Q gitu ya. Nah, sekarang kita lihat A itu adalah koefisien dari yang pertama nih. Ini dengan ini. Koefisiennya kan sama-sama 1 ya. Jadi ini A, ini P. Jadi A-nya 1, P-nya 1. Berarti A-nya sama dengan P. Kalau A-nya sama dengan P, maka jawabannya adalah 0. Selesai. Sama dengan ini. Kemudian untuk cara yang kedua, ini bentuk yang seperti ini ya. Jadi AX kuadrat plus BX plus C dikurang dengan akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, kalau A-nya atau koefisien dari X kuadrat A-nya sama dengan P, maka rumus cepatnya seperti ini. B dikurang Q 2 akar A. Sekarang kita coba. Ini kan berarti ada A, ada B, ada C. Ini ada P, ada Q, ada R ya. Kita tulis di sini. Berarti A-nya berapa ini? Kita nggak butuh A di sini ya. Kita butuh B dulu. B-nya adalah positif 2. Berarti kita tulis di sini B-nya berarti 2 ya. 2 dikurang Q. Lihat Q-nya adalah minus 3. Di sini di rumusnya sudah ada minus. Berarti kan minus 3 gitu ya. Per 2 akar A. A itu adalah koefisien dari X kuadrat ini. Akarnya. Berarti berapa? 1 ya. Berarti 2 akar 1. 2 minus sama minus kan jadinya plus ya. Jadi plus 3 per 2 akar 1 adalah 1. Jadi 2 dikali 1 adalah 2. Sama dengan 2 tambah 3, 5. 5 per 2 sama dengan 2,5. Selesai. Sama dengan ini juga ya. Oke, jadi dua contoh itu mewakili limit aljabar tak hingga bentuk akar. Ibu harap jelas. Sekian Ibu Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.